Halo, selamat malam semuanya. Iya, seru ya Kak ya. Iya. Ya, adik-adik semua yang hadir malam hari ini kita ada satu acara spesial. Ya, kita ada satu acara spesial yang akan dilakukan di tengah-tengah kalian, yaitu kalian akan dapat penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Jadi tolong dipersiapkan diri kalian baik-baik, karena ini bukan penumpangan tangan itu bukan sesuatu yang main-main, tapi sesuatu yang serius. Sekalipun mungkin kalian ada masih yang nanya, ngapain sih Kak ditumpangin tangan? Ya, kalian didoakan melalui hamba-hamba Tuhan supaya kalian terima berkat dari Tuhan, supaya kalian terima Roh Kudus yang datangnya daripada Tuhan. Sekalipun mungkin usia kalian masih kecil, masih istilahnya teenager begitu ya, remaja, tapi bukan menjadi sebuah halangan untuk Roh Kudus berkarya dalam hidup kalian. Ya, karena itu tenangkan diri dulu, ya, nggak usah semedi, tutup mata, diam aja nggak. Tapi kita mau siapkan hati kita mau siapkan supaya hari ini ada satu acara yang dilakukan di tengah-tengah kita. Kita akan menerima berkat melalui setiap penumpangan tangan yang dilakukan. Nah, mungkin kita buka dalam doa dulu ya. Nanti habis itu sambil kita menunggu Bapak Pendeta Handrio Santoso dan juga Bapak Evangelis Tony Saputra untuk menuju ke ruangan ini, kita akan nyanyikan pujian Janjimu Seperti Fajar. Sebelumnya, yuk kita berdoa terlebih dahulu. Ya, yuk kita berdoa ya. Bapa dalam surga, kami mau mengucap syukur karena malam hari ini kami boleh kembali berkumpul di tempat ini secara khusus untuk mengikuti acara doa 10 hari di hari yang ke-7. Bersyukur buat penyertaan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan, sehingga malam hari ini kami boleh berbakti bersama di tempat ini. Dan terlebih lagi ya Tuhan, jika sebentar kami akan menerima penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan setiap anak-anak sekolah minggu yang hadir pada malam hari ini. Kira setiap mereka menikmati berkat melalui setiap acara penumpangan tangan yang dilakukan ini ya Tuhan. Mereka menikmati jamahan kuasa Roh Kudus itu terjadi di dalam kehidupan mereka, dan kuasa-Mu nyata menjamah setiap kehidupan mereka. Terima kasih ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Kita naikkan pujian Janjimu Seperti Fajar. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Semuanya tunduk kepala dalam musik menyanyikan pujian ini, dan adik-adik semua mempersiapkan diri untuk menerima pelayanan penumpangan tangan dari hamba-hamba Tuhan. Saya mengundang Bapak Pendeta Handrio Santoso, Bapak Tony Saputra, adik-adik kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam kerajaan surga, Hamba-Mu hadapkan anak-anak sekolah minggu.
Mereka masih dalam usia yang muda belia, di tengah dunia yang penuh dengan tantangan ini. Jangan mereka terhanyut, jangan mereka tertindas oleh jahatnya, gelapnya dunia, tetapi mampukan mereka menjadi terang, baik di dalam rumah mereka, dalam pergaulan, dalam studi mereka. Berikan mereka keberhasilan lewat hikmat yang dari Roh Kudus-Mu. Berikan mereka penjagaan lewat api Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Urapi kami hamba-hamba Tuhan. Sebentar kami menumpangkan tangan bagi setiap anak-anak yang ada di sini. Mereka semuanya menikmati jamahan Roh Kudus dan hidup mereka dijaga dan dipagari dengan sempurna oleh Roh Kudus. Kami menumpangkan tangan di dalam urapan Tuhan Yesus. Adik-adik siapkan dirimu untuk ditumpangi tangan oleh hamba-hamba Tuhan. Siapa adik-adik yang belum menerima penumpangan tangan bisa angkat tangan. Terima kasih Tuhan. Roh Kudus-Mu hadir di tengah anak-anak-Mu ini. Dan mereka menjadi generasi-generasi berikutnya yang memberitakan Injil, yang menjadi berkat bagi dunia ini. Kau sudah mencurahkan berkat-Mu, Kau tinggal dalam hati anak-anak-Mu sepanjang langkah kehidupan mereka, penuh dengan penyertaan Roh Kudus di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan berkati adik-adik. Terima kasih Bapak Pendeta Andio Santoso, Bapak Evangelis Tony Saputra yang sudah hadir untuk melakukan pelayanan penumpangan tangan di tengah-tengah kita pada malam hari ini. Semua terima berkat ya. Amin. Semua merasakan jamahan Roh Kudus, kakak yakin dan percaya hidup kita akan menjadi sesuatu yang berbeda ketika kita berjalan bersama-sama dengan Roh Kudus
Dan biarlah Tuhan yang senantiasa mengerahkan kekuatannya untuk menyertai setiap langkah perjalanan kehidupan kita. Masa remaja kalian banyak tantangan, banyak rintangan, banyak tantangan di sekitar kalian. Tapi berjalan bersama kekuatan Tuhan, kita akan selalu menjadi umat-umat pemenang. Kerahkanlah kekuatanmu ya Allah. Allah bangkit. Kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Sekali lagi, kerahkanlah kekuatan-Mu, kerahkanlah kekuatan-Mu ya Allah, tunjukkanlah kuasa-Mu ya Tuhan, serahkanlah musuh-Mu, selamatkanlah umat-Mu, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat kudus. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bersoraklah. Allah bangkit, bernyanyilah. Musuh dikalahkan, umatnya dibebaskan, Allah dahsyat di tempat, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus. Sungguh Allah dahsyat di tempat kudus-Nya, Allah dahsyat di tempat kudus-Nya. Amin. Kak Yuti penuh sukacita nggak? Wah, luar biasa, Luar biasa Kak, Kak ya. sukacitanya. Apalagi melihat adik-adik ini yang selalu setia ya Kak ya. Iya. Hari ini hari yang ke-7. Siapa yang sudah hadir 7 malam berturut-turut? Amin. Puji Tuhan, hampir semuanya loh ya Kak. Semuanya. Wah, hebat-hebat nih adik-adik kita semuanya. Ada yang lagi ujian? Tuh banyak yang lagi Waduh, yang ujian. ujian aja masih Yang mau ujian datang. masih meluangkan waktu untuk hadir di sini ikut acara doa 10 hari. Kakak yakin percaya gak ada kan ya yang datang karena dipaksa orang tuanya. Awas lu gak gereja. Ya, karena itu marilah malam hari ini dengan hati yang penuh dengan nyanyian, dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, kita mau terus memuji dan membesarkan nama Tuhan ya Kak Yuti ya. Yesus, iya Kak. Hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Hatiku penuh nyanyian, hatiku
Raja segala sembahlah dan pujilah. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Sembahlah dan pujilah Dia. Raja segala raja. Raja segala raja. Raja segala raja. Amin. Sekalipun kakak nggak bisa lihat karena kalian pakai masker, apakah kalian buka mulut untuk nyanyi atau tidak? Tapi kakak percaya maskernya banyak yang gerak-gerak ya kak. Asal jangan gerak-geraknya ngomel ya. Ini kakak ini lama amat sih, panas nih kak. Lama nih kak, selesainya jam berapa nih kak? Ya, enggak ya. Semuanya pasti nyanyi, semuanya pasti menaikkan ucapan syukur di hadapan Tuhan. Karena kakak juga yakin dan percaya kalian ini anak-anak Tuhan yang apa kak? Yang baik kan pasti ya, yang diberkati Tuhan, makanya selalu mengucap syukur ya Kak Yuti. Ya, karena itu kita akan juga setelah ini kita akan ada acara aktivitas dan kalian juga akan melaksanakan banyak aktivitas. Tapi kiranya aktivitas yang kita lakukan semuanya juga tetap ada kebenaran firman Tuhan yang disampaikan di situ. Jadi juga ikuti aktivitas dengan serius, dengan tetap hati yang menaruh hormat kepada Tuhan. Ya, kita siapkan hati kita saat ini. Mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu, Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Semua dapat Kau lakukan. Apa yang kelihatan mustahil bagiku, itu sangat mungkin bagimu. Di saat ku tak berdaya, di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, semuanya bangkit berdiri. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika kami percaya, ketika kami berdoa, ketika kami sungguh percaya kepadamu, ketika ku percaya,
itu nyata. Yuk kita satukan hati kita. Terima kasih Bapa atas malam yang luar biasa hari ini, di mana Engkau memberkati kami dengan memberikan kami kesempatan dan waktu untuk kami mendengarkan firman-Mu. Dan kami percaya Tuhan, semakin hari Kau kuatkan kami Tuhan. Dan kami mohon pimpinan kuasa Roh Kudus-Mu memimpin kebaktian ini dari awal sampai akhir. Biarlah Tuhan, agar kami pulang dengan membawa sukacita dan damai sejahtera-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu yang kudus kami sudah berdoa. Amin. Ini orang menurut teman-teman yang lain mengidolakan aku gitu loh. Cuma ya itu yang nggak mau ngobrol. Jadi kan kita nggak bisa kasih tahu dia gitu. Cuma tiap di event itu aku diikutin, dia yang ngumpet di belakang pilar, lihat-lihat gitu, senyum-senyum. Terus ntar aku jalan kemana diikutin, terus ngumpet lagi di mana, ngeliat gitu senyum-senyum. Adik-adik kelas Yon, kelas Kanaan, kita kembali lagi dalam acara Kopi, acara tercinta kita yang membahas banyak obrolan pendewasaan iman. Dan di sini sudah ada Kak Ricci dan Kak Kris, juga kedua bintang tamu kita, Kak Hardi dan Kak Yusuf. Halo adik-adik semua. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang pastinya lekat banget dalam hati anak-anak, Kak Kris. Iya, apalagi anak-anak masih muda ya. Iya, bahkan kita umur segini juga mungkin ada yang punya juga Kak. Oh iya, mungkin ya. Mungkin. Namanya kita udah tua ya Kak ya? Setua kita sih, bukan bukan tua sih, setua kita aja. Oh iya. Betul. Oke. Nah, kita tuh mau bahas mengenai idol. Idol. Nah, dari kata idolnya sendiri itu sebenarnya artinya apa, Kak? Kak Hadi dulu mungkin? Ya, kalau kata idol sebetulnya kata serapan dari beberapa bahasa sebetulnya. Kalau dari bahasa aslinya sendiri itu diambil dari bahasa Yunani, Kak Ricci, Kak Kris. Jadi kata Yunaninya eidolo. Ya. Kemudian diserap ke dalam bahasa yang lain, ke dalam, kalau sini yang menurut catatan saya ada beberapa kali serapan sih. Ada diserap dari Yunani, kemudian diserap ke bahasa Latin, idolum. Nah, sampai akhirnya nanti diserap ke dalam bahasa Inggris jadi idol. Nah, artinya sendiri eidolo itu adalah berarti gambar atau bentuk tertentu untuk disembah atau dipuja. Kalau saat itu implikasinya kepada penyembahan dewa-dewa. Jadi digunakanlah kata idol. Ya. Itu sebetulnya artinya. Bahan dari Kak Yusuf? Ya kalau dari saya juga nggak jauh berbeda sih. Sebenarnya memang akar katanya seperti yang sudah dijelaskan Kak Hardi, dan kalau kita cek di dalam kamus bahasa Indonesia dalam kamus bahasa Indonesia pun kata itu juga sama sebenarnya. Ada orang, benda atau gambar di mana ada pemujaan di situ. Nah, seperti itu. Ya cuman memang terus kemudian kalau sedikit kita lebarkan, kita buka agak sedikit lebih lebar, kata-kata ini memang akhirnya sudah berubah sekarang. Ya kan, makanya agak sedikit rancu kan. Antara nanti tentunya kita juga akan lebih dalam kan membahasakan hal ini. Karena dalam kenyataan sekarang di anak-anak mungkin pemahamannya nggak sampai segitu gitu, tentang idol itu sendiri. Nah, tapi kalau sesuai pertanyaan tadi, kata ini memang artinya sesungguhnya sudah negatif ya kalau menurut saya. Udah ada kata penyembahannya itu ya. ya. Ada pemujaan, ada penyembahan di situ gitu. Ya. Oke. Jadi singkatnya sebetulnya kata idol ini nggak ada arti yang positif sebetulnya. Semuanya lebih mengarah ke negatif karena penyembahan kepada sesuatu melebihi seperti Tuhan lah, kita menyembah sesuatu seperti kepada Tuhan itu. Jadi ya menduakan Tuhan sebetulnya. Apalagi tadi yang di artinya sendiri itu penyembahannya udah ke patung, ke gambar segala macam gitu figur ya. sih sebetulnya, termasuk kepada figur juga sebetulnya. Jadi figur tuh maksudnya orangnya ya. Bisa ke orang. Bisa ke orang, ke karakternya mungkin betul, ya. Betul. Iya.
Terus kan tadi kan arti idol kan udah, kalau kriteria apa sih yang termasuk dalam kita mengidolkan sesuatu gitu? Misalnya kayak apakah kita cuman suka-suka doang itu udah termasuk kita mengidolakan, udah termasuk itu menjadi idol kita atau gimana Kak? Ya kalau itu kalau kita kembali, kalau dari unsur katanya tadi ya, yaitu nanti pasti arahnya ya bisa orang, bisa personal, seseorang itu. Orang yang kita kagumi, kalau sekarang, karena kan seperti tadi saya bilang bahwa ini ada perkembangan. Idol ini sudah bukan hanya pemahamannya anak-anak, sekarang bukan soal penyembahannya mungkin, tapi rasa apa ya, fanatisme suka ya. ada arah fanatik juga ke fanatik. seseorang, yaitu bisa berupa artis, ya kan, seperti itu kan, artis, mungkin juga tokoh, termasuk juga tokoh agama, mungkin juga organisasi, bahkan mungkin juga Tokoh ada kartun orang bisa nggak? kenapa? Tokoh kartun Bisa ya? bisa itu. Bisa banget. Kan soalnya kan kartun kan gambar gitu Iya. kan ya. Mungkin bisa banget, ya. Bisa banget. Siapa tahu dia nyembahnya gambar SpongeBob gitu. Bisa. Bisa. Jadi kriterianya kalau yang sekarang ya rata-rata kan ya artis ya Kak. Kalau kita ngomong ya banyak kan lah sekarang kita ngomong stylenya kan K-pop seperti itu Iya, K-pop, rata-rata. K-pop ya. Ya. Sekarang lebih ke K-pop sih, J-pop Iya. udah tinggalin kan. Iya, saya sih lebih suka pop yang diseduh. Jadi lebih suka yang kayak ayam pop gitu. Jadi intinya sebetulnya kriteria untuk menjadi sesuatu idol atau bukan adalah memberikan suatu influence ya, suatu pengaruh kali ya. Lebih mengarah ke situ karena Iya. seseorang bisa menjadi idol, tentu ada sesuatu yang dianggap punya nilai lebih dari orang yang mengidolakan. Contoh misalkan betul. Kak Kris, wah ganteng, wah diidolakan sama murid-murid sekolah minggunya misalkan. Karena apa kok ini banget? Karena Kak Kris ganteng misalkan, atau Kak Ricci juga sama seperti itu. Nah itu kriterianya mungkin bisa seperti itu juga Kak. Tapi level penyembahannya itu udah agak-agak di luar batas kali ya Kak ya. Ya, mungkin kayak misalnya aku suka nonton film Jepang misalnya, kartun Jepang. Itu aku cuma suka doang gitu, nggak aku sembah, nggak apa, itu berarti bukan termasuk aku mengidolakan itu dong ya. Jadi kan kalau idol kan lebih menyembah gitu ya. Berarti masih tahap normal, tahap normal. Ya cuma sekedar suka gitu Iya. ya. Itu sih belum masuk ke idola. Tapi kalau menurut arti kata tadi sih kalau sampai udah menyembah melebihi dari gitu ya? suka sebetulnya. Fanatik lah ya istilahnya. Iya. Fanatik. Ekstrim gitu Ekstrim lah. banget. Jadi fansnya, maksudnya gemarnya tuh ekstrim gitu. Iya udah. betul. Jadi memang nggak harus dalam bentuk wah ada ini disembah gitu, enggak, bukan seperti itu Kak. Tapi kan kita bisa melihat misalkan kalau ada anak-anak yang mengidolakan seseorang atau tokoh, Iya. kemudian coba aja sentil sedikit yang didolakannya marah apa enggak. Bener juga. Itu masalahnya. Iya. Atau mungkin juga kalau kayak misalkan kita ngomongnya ya idolanya film kartun ya, kalau dia nggak nonton film itu sehari udah kelimpungan, rasa nggak damai lah ini, itu udah salah itu. Udah salah ya? Masuk ke situ. kriterianya udah salah tuh. Di gereja mikirin aduh Iya, udah tuh. episode selanjutnya nih. Betul. Datang jam K1 nih, waduh jam 9:30 tayang, waduh. Iya, aduh ini nggak kelar-kelar kakaknya Iya. nih gitu kan. Kakaknya nggak selesai gitu. Nah, Jadi itu udah. di badan gelisah aja gitu. Jamnya bentar lagi nih gitu kan. Itu udah termasuk mengidolakan. Iya, mengidolakan. Melakukan sesuatu. Nah, dari kakak-kakak sekalian ini kan punya anak ya, udah punya anak yang udah masuk ke usia remaja kan ya Iya, sekarang. Iya, Nah, iya. itu mereka kan pasti punya tuh hal-hal yang atau orang-orang yang mungkin didolakan juga gitu. Ada nggak Kak? Ada dong, pasti Ada ya? Namanya anak-anak ya. Ada Iya, pasti. Tapi idolnya maksudnya ini masih kan dalam batasan normal. batas normal kan? Masih dalam Iya. batasan normal. Betul. Kalau itu sih ada, anak-anak saya juga ada gitu. Ya entah itu ada yang arahnya ke K-pop, tapi ada juga yang senangnya kayak anak saya yang cowok, senangnya dulu ke arah basket. Seperti itu. Atletnya gitu. Atletnya. Nah, dia suka tuh. Terus kadang ya ada juga yang dia ngelihat ada YouTuber yang
konten-kontennya bagus, terus Iya. orangnya kreatif, itu dia juga kadang suka. Nah cuman ya nggak sampai dalam batas, nggak sampai kita sebut sebagai bener-bener idol yang terus kalau nggak nonton nggak bisa tidur lah inilah dan lain sebagainya, enggak. Dan di satu sisi saya sebagai orang tua juga membatasi gitu, berusaha membatasi secara ini tetap kita batasin gitu. Plus kasih pengertian juga. Iya, kenapa gitu. Iya. Sampai dulu pernah saya akhirnya jujur aja saya larang tuh nonton K-pop yang cewek karena menurut saya udah mengganggu gitu. Ganggunya Kadang gimana, Kak? ganggunya itu kita lagi jalan ke mall tiba-tiba dia joget gitu. Nah itu saya nggak suka tuh. Pas denger lagu itu Iya, gitu ya. tiba-tiba loh, sampai saya pikir awalnya saya sih fine-fine aja ya, oke-oke aja karena saya pikir oh ya namanya anak-anak ya, ketemu ya masih kayak begitu kan. Tapi lama-lama saya pikir loh, apalagi saya punya status sebagai hamba Tuhan gitu kan, kakak sekolah minggu. Iya. Nah kalau tiba-tiba terus ngeliat, loh itu anaknya Kak Yusuf ngapain itu ya, ini mau tiba-tiba joget-joget. Saya sebagai orang tuanya cukup malu gitu. Iya. Saya kasih pengertian, tapi nggak mau kayak begitu, nggak boleh. Jadi sempat saya larang, bahkan kalau itu handphone aja saya tetap batas-batasin gitu. Iya. Saya kasih parental gitu dengan tujuan ya sebagai orang tua kita tetap harus ngasih mereka pagar gitu. Supaya mereka mereka harus tahu dengan apa yang ada di luar, tapi kita harus pagerin gitu supaya ini nanti nggak lewat gitu. Iya. Ya kan karena kalau lewat ngembaliinnya, nariknya lebih ini susah. yang Lebih susah. susah. Lebih Iya. susah gitu. Iya. Jadi dari awal udah kita kasih garis, nih garisnya ini ya, kamu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena papi itu hamba Tuhan. Iya. Kamu harus tahu, kamu harus menyesuaikan. Kalau seperti itu nanti kamu mesti mikirin dong, orang bakal kasih penilaian apa gitu. Kan nggak bagus gitu. Iya. Nah, kayak begitu sih kalau saya, Kak. Mm-mm. Kalau dari Kardi, Ya hampir sama lah kira-kira seperti itu, cuman memang agak berbeda sedikit. Sempat sangat suka sekali dengan satu grup band ya, bakso tahu siomay ya kan. Jadi ada jadi rupa-rupanya ada komunitasnya. Jadi ada grup, Iya. entah orangnya dari mana, kenal juga nggak tahu, nggak pernah ketemu lah, teman sekolah juga bukan gitu. Hampir beberapa waktu suka chatting, kadang ketawa sendiri, ini anak kenapa nih, rada aneh nih kelihatannya. Mm-mm. Akhirnya satu saat saya cek, ternyata memang ada grup itu. Kemudian pada satu titik tertentu akhirnya saya putuskan, kamu harus tinggalin grup ini karena ini nggak baik. Kadang kata-katanya itu obrolnya itu terlalu jauh gitu dengan usianya gitu. Oh. Terlalu Iya. jauh. Karena Itu- kan anggotanya itu. anggotanya kan banyak dari berbagai usia. Iya. Terus mengarah ke kayak pertemanan yang kayaknya belum waktunya gitu. Akhirnya terlalu dewasa lah iya ya. gitu. Iya. Akhir ya ya memang sampai filternya mungkin ya. ya memang sih nggak sampai yang Gimana. gimana. Cuman saya nilai kayaknya nggak sesuai sama usianya gitu. Akhirnya saya putuskan kamu harus keluar dari grup ini. Kalau enggak, handphone saya sita, saya restart semua. Nanti di lock, Iya. baru nurut, mati-matiin. Sampai hari ini puji Tuhan enggak, udah enggak ada ikut ke grup itu lagi gitu. Iya. Jadi memang perlu bimbingan, pengawasan dari Iya. kita orang tua sih sebetulnya. Peranan orang tua penting untuk mengarahkan anak supaya nggak sampai kejerumus ke Mm. idol-idol seperti itu. Iya. Karena pernah saya tes, saya coba jelek-jelekin apa yang diidolain, marah. Wah ini udah nggak beres. Akhirnya kita mulai kasih penjelasan sesuai firman Tuhan, nggak boleh. Walau gimana pun dia tetap manusia. Yang kamu idolakan tetap punya kelemahan. Jadi kalau misalkan, karena saya ngeliat dari grup nih, ada yang ngejelekin, dia ikut nyangkut gitu. Enggak, dia kan begini gitu. Iya. Nah itu kan udah nggak wajar, sehat. itu. Udah nggak sehat. Nah dari situ kita kasih penjelasan dan ngerti gitu. Itu sih intinya. Iya. Kalau idol waktu itu mungkin ya saya satu merek mobil sih. Oh. Nah, saya merek mobil itu dijelek-jelekan sama Yo. ya, saya marah soalnya punyanya cuma itu. Bukan mau makin punyanya itu. Saya dijelek-jelekin ya mobil saya marah. Kalau aku idol nggak pernah punya. Kalau itu apa namanya? Jadi nah, itu kan suka cosplay kan? ya. Nah, itu termasuk mengidolakan nggak kalau Kak Ricci? Kalau aku nggak ya. Kalau aku nggak mengidolakan karakternya, nggak mengidolakan medianya kayak anime, komiknya enggak.
Karena cosplay itu aku sifatnya menghibur orang, pakai karakter yang juga aku suka, terus ketemu sama sesama fansnya, nah kita bisa ngobrol bareng. Dia ngeliat, wah ada yang cosplayin karakter kesukaan gue waktu kecil, wah jadi ngobrol gitu, kenapa suka, kenapa gini gitu, udah cuma sebatas itu doang. Terus Tapi, kan juga kalau cosplay juga kan nggak karakter itu terus Iya, kan ganti-ganti iya, kan. ganti-ganti. Dan sisi positif lainnya adalah kita jadi belajar seni peran Kak Chris. Kita kan meniru karakter itu. Siapa tahu kan kita bisa jadi kembangin diri jadi aktor beneran nantinya gitu. Karena latihan Supaya dari jadi sekarang. idola juga ya Kak. Sama kayak buat ngisi suara apa Suara, namanya? Buat animenya kan bisa kan. voice actor, voice actor. Ngedapnya kan bisa juga kan jadinya. Bisa juga. Iya. Itu balik lagi ke kitanya sih Kak. Karena ini kan aku sebagai cosplayer, tapi kalau kita nanya cosplayer lain mungkin jawabannya Beda lain. lagi, Beda lagi. ya. Iya, gitu Kak. Tapi sebagai anak Tuhan ya jawabannya seperti itu ya. Iya. Begitu Kak Chris. Terus kan tadi bahas anak-anaknya udah kan ya, Iya. misalnya punya idol apa enggak. Kalau kakak-kakaknya sendiri nih, punya nggak sih idol yang diidolakan? Ya, mungkin sesama hamba Tuhan. Kalau saya secara pribadi sih nggak ada ya. Hmm. Nggak ada. Dari dulu dari kecil pun nggak pernah ada. Suka kayak apa sampai gimana banget ke satu tokoh itu nggak ada Iya. tuh. Sampai hari ini. Ya sekedar suka aja sih. Iya. Sekedar suka. Iya, Oh misalkan artis nih, wah peraninnya tokoh yang dia peranin bagus banget cara perannya mendalam sampai. Tapi setelah itu udah gitu loh. Nggak. Iya. Karena kalau orang yang mengidolakan itu biasanya ketika mengidolakan misalnya seorang artis lah, dia pasti tiap hari bakal update artis itu. Iya, cari tahu terus Cari ya. tahu terus. Nyari info Cari gitu. Aduh, Iya. pokoknya kabar dia lagi ngapain, bahkan sampai makanannya tahu, kesukaannya apa, Iya. warna kesukaannya apa, dia pasti tahu. Nah itu yang mengidolakan seseorang seperti itu. Nah saya nggak pernah sampai segitunya. Terus sampai jadi kayak juru bicaranya atau artis ya Kak. Iya. Iya betul, betul. Bahkan mungkin Betul. dia merasa lebih tahu dari artisnya sendiri. Iya. Iya. Kalau saya juga nggak ada sih Kak. Kalau sampai jadi idol itu sih nggak ada. Ya, Kalau itu Kak, klub bola. Oh, klub bola bisa sih jadi itu. bukan. Saya senang memang, saya suka nonton bola ya. Dulu sebelumnya saya juga suka basket sih. Saya suka banget nonton itu NBA itu saya selalu nonton. Ya cuman nggak sampai jadi idol gimana ya. Apalagi juga sekarang dulu awal-awal masih belain ya nonton jam 1 jam 2. Sekarang saya nggak pernah nonton jam 1 jam 2. Udah apalagi saya ada hipertensi kan, udah tahu diri lah. Ini udah bukan saatnya lagi untuk membawa diri untuk ke situ gitu. Ya Iya. suka gitu. Kadang ada kayak Euro lagi rame-ramenya. Iya. Saya nontonnya jam 8 jam 11. Kemarin aja ada pertandingan jam 11 saya cuma nonton setengah jam. Udah itu ngantuk udah saya tinggal gitu. Kalau dulu masih diladenin. Ada masih dari jam 4 aja saya ladenin gitu. Iya. Ada nggak tidur juga diladenin, ada beberapa pertandingan mesti ditonton gitu. Tapi sekarang udah nggak pernah sampai segitunya itu udah nggak pernah. Mendingan jaga imun ya. Iya. Terus juga kalau dipikir-pikir ya cuman sekedar seneng nontonnya aja gitu. Cuman sampai seneng nontonnya aja gitu. Nggak sampai apa namanya? Kalau ngomong manfaatnya juga apa ya, cuman buat cerita aja kan. Oh iya seru tuh kemarin ini Iya. cuman itu aja gitu. Lagian kalau misalnya cuma suka doang, ya nonton recordnya bisa dong ya. Iya, kalau kayak iya, gitu bisa. kan. Ngecek aja langsung apa siarannya apa highlightnya. Nah, itu biasanya langsung begitu sih. Kalau Lihat garis- skornya udah. Kalau garis keras mah nggak boleh begitu. Iya. Nggak sampai beli merchandise-nya Kak, jersinya. Kalau jersey Apanya? paling kaos ya. Kaos itu pun juga kadang-kadang lihat yang ini bagus baru beli. Kalau enggak ya nggak sampai pada tahap "Wah, harus beli nih, harus." Kalau enggak. Saya sih cuma santai aja gitu. Kalau pengen bisa dibeli, kalau enggak ya enggak. Nggak sampai mogok makan harus beli Nggak. jersey gitu ya. Enggak mau juga sampai wah ngorbanin ini dah, jual ini demi beli ini. Oh enggak. Enggak sampai tahap idol tuh enggak ada sih. Kalau Iya. tahap sekedar suka
terus Gemar doang gemar lah. itu ya nonton nih ya doang. cuma sampai Iya. di situ. Ya emang sih mobilnya Kak Yusuf sih bersih dari tempelan stiker bola sih Kak. Sampai tahu Wah, kayak jangan-jangan mengidolakan Kak Yusuf nih. Iya. Ini pertanyaan selanjutnya nih Kak, berhubungan Kak. Jadi apa bedanya sih idol sama role model? Nah, hari. Ya, kalau idol udah jelas tadi ya, nggak ada arti positif. iya. Jadi mengagung-agungkan sesuatu lebih daripada Tuhan. Sebetulnya sih itu intinya. Iya. Tapi kalau role model itu lebih ke keteladanan hidup sebetulnya. Jadi akan lebih tepat ketika seseorang suka satu pribadi, kemudian ada nilai positif dari orang itu yang tentunya nggak bertentangan sama firman Tuhan, kita bisa jadikan role model. Contoh kehidupan iman. Iya. Ya, kalau dalam surat-surat Rasul Paulus yang Rasul Paulus tulis pernah bilang hiduplah seperti yang telah kuberikan keteladanan. Jadi untuk meneladani kehidupan Paulus, jemaat-jemaat dianjurkan seperti itu. Karena kenapa? Iman Paulus sendiri bukan dari dirinya sendiri, tapi dari Tuhan Yesus Kristus, role model. Jadi kalau dari catatan saya, arti role model sendiri adalah panutan, karena ada keteladanan adalah sesuatu yang patut ditiru atau baik untuk dicontoh. Ya. Itu role model. Ya. Tapi kalau idol membabi buta, mau bener nggak bener ditiru. Salah Itu pun idol. dibelain ya. Salah pun dibelain. Bertentangan sama Bertentangan firman Tuhan juga. tetap dijalanin gitu. Itu idol. Iya. Tapi kalau role model adalah sesuatu yang positif yang membangun hidup kita untuk menjadi lebih baik. Itu role model. Iya. Ya seperti yang kemarin kita bicarakan yang Ya. soal role model, harus punya role model apa gitu. Iya, iya. Kemarin saya sempat diskusi juga sama Kak Hardi dengan topik ini gitu, bahwa memang kadang-kadang pun dalam role model itu pun kita mesti hati-hati juga, jangan sampai kebablasan nanti Nah, akhirnya, ya kan? Karena memang kalau beberapa artikel juga ada yang saya baca, kita harus punya role model gitu. Nah, kalau sebagai orang percaya memang betul kita harus, dan itu adalah Tuhan pasti, Tuhan Yesus sebagai role model kita satu-satunya. Iya. Ya kan? Karena kalau kita nggak, karena nanti kalau istilahnya begini, ya bolehlah kita punya contoh seperti Kak Hardi bilang tadi, ada batasannya bahwa itu adalah di dalam iman gitu. Di dalam iman itu memang bisa kita contoh gitu. Tapi dalam keseluruhan kehidupannya belum tentu. Karena pasti namanya manusia kan ada bagian yang salah, Ada ya kan? kekurangannya. ya. Ada kekurangannya. Ya Iya. memang role model ini bagus karena nanti kalau kita punya, taruhlah apa kegigihannya di dalam dia berwira swasta. Nah itu kan Iya. patut untuk kita pelajarin kenapa ini orang bisa gigih seperti itu. Nah itu sih bagus itu. Tapi jangan terus kemudian seluruh kehidupannya kita jiplak gitu. Kita ambil, nah itu nanti akhirnya salah. Itu nanti akhirnya role modelnya jadi idol lagi gitu. Jadi mesti ada batasan-batasan yang memang pagar-pagar yang memang tidak bisa kita langgar gitu di dalam kita menerapkan itu. Ya tujuannya apa? Supaya nggak kebablasan itu tadi. Tuh. Jadi kalau role model tuh lebih kayak yang baik kita tiru, yang jelek kita Kita tinggalkan. buang, Ya. betul. Nah kalau di sini kayak yang catatan saya nih dalam 1 Korintus 4 ayat 15-17 dibacain aja ya. Iya. Sebab itu aku, Paulus di sini, menasihatkan kamu, turutilah teladanku. Role model tuh, teladan tuh. Justru itulah sebabnya aku mengirimkan kepadamu Timotius yang adalah anakku yang kekasih dan yang setia dalam Tuhan. Ia akan memperingatkan kamu akan hidup yang kuturuti dalam Kristus Yesus. Jadi Paulus sendiri meneladani kehidupan Yesus Kristus. Nah, Role modelnya Paulus, Yesus Kristus. Iya. Nah itu dari satu sisi kita harus meneladani tokoh-tokoh iman dalam segi imannya. Iya. Ya seperti yang Kak Yusuf bilang, bukan seluruh kehidupannya kita bisa ikutin gitu. Karena walau bagaimanapun faktanya seorang tokoh agama seperti hamba Tuhan, guru-guru sekolah minggu, Iya. mungkin anak-anak juga ada mungkin yang Mengidolakan punya role apa, modelnya, role guru modelnya. sekolah minggu karena mungkin dari keramahannya, dari perhatiannya buat anak-anak, mungkin anak-anak jadi ada satu perhatian ke sana. Tapi kita mesti tetap sadar bahwa bagaimanapun mereka tetap manusia yang tadi dibilang. Iya. Nah itu dari sisi kita yang menjadikan seseorang role model buat kita. Tapi di sisi lain Rasul Paulus dalam 1 Timotius 4 ayat 12 justru mengajarkan kita juga harus mampu menjadi role model buat orang lain. Di sini nih, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda, jadilah teladan. Iya. Jadi teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu.
Jadi kita tuh bukan, sebetulnya kita sebagai anak Tuhan ini bukan cuman harus meneladani seseorang menjadi role model dalam hidup kita. Kita sendiri harus bisa menjadi role model buat orang lain. Itu sebetulnya. Nah makanya di dalam Alkitab tuh nggak disebut ya, Rasul Paulus itu kan tadi dibilangnya teladanilah aku, bukan jadikanlah aku mau idol gitu kan. Idol. Ya. Nah, itu betul Iya. Kak. Itu Kak. Kata kuncinya tuh teladan itu. Teladan teladan. sama idol udah beda Beda. berarti ya. Beda. Itu udah sangat ya sebenarnya tipis ya meneladani sama. Tipis. Betul. Nah, Ntar lagi kan kalau udah meneladani sampai ekstrim, udah menyembah orang itu. beriman pun menyembah misalnya manusianya aja itu udah idol itu udah idol. udah masuk ke idol. Iya. Menyembahnya bukan Yesus tapi Paulus, Timotius. Nah, itu udah Iya. salah itu. Senang sama gaya rambutnya Paulus Iya. diikutin. Nah, itu. nggak apa-apa itu kan. Nggak apa-apa ya? Kalau di barber kan mau model ini. Oh iya, gitu juga ya. Betul juga. Jadi model rambutnya Paulus. Nah, itu kan bukan idol. Udah black kan. Iya. Iya, beda tipis. Tapi sebagai kita orang beriman itu ya walaupun beda tipis kan kita pasti punya pegangan ya Kak ya. Dan itu berarti pemahaman kita sama Alkitab itu perlu banget ya supaya kita bisa benar-benar ngelihat batasannya gitu loh, Kak. Iya. iya, makanya bagaimana mungkin kita bisa ngerti batasan kita masuk ke mengidolakan seseorang atau tidak kalau kita nggak ngerti firman Tuhan. Karena kan ada batasan-batasannya gitu loh. Nah, misalnya nih ya, kalau kayak Ucup sama Kak Hardi, kan hamba Tuhan mendoakan seseorang dan seseorang itu berterima kasihnya bukan kepada Tuhan, kepada saya yang mendoakan gitu. Nah itu berarti udah termasuk menjadi orang itu mengidolakan hamba-hamba Tuhan, tapi bukan kepada Tuhannya dong ya. Kalau sekedar ucapan terima kasih sih enggak sih ya, Kak. Kalau sekedar saya thank you ya Pak, saya sudah didoain. Cuman kalau udah sampai itu kalau maksudnya terus kemudian sampai misalkan wah saya kalau nggak ketemu Kak Hardi nggak mungkin sembuh, nah itu udah salah. Itu yang salah. Itu yang termasuk kesalahan itu. Karena akhirnya kan seperti ya bukan sayanya, bukan Kak Hardinya kan, bukan hamba-hamba Tuhan yang lainnya kan, tapi tetap ada kuasa Tuhan yang di situ. Nah itu cuma ya itu tadi apa namanya, kadang-kadang memberikan pemahaman yang seperti itu perlu berkali-kali dan nggak gampang. Iya betul. Ya kan betul. nggak gampang karena itu tadi bedanya tipis kadang. Kadang orang merasanya jadi itu tadi fanatik akhirnya. Fanatik kepada seseorang, pada istilahnya kalau kayak kakak sekolah minggu kan juga dulu kan sempat ada juga apa namanya yang firman siapa ya Kak? Oh Ya, iya Kak betul Rizky, juga iya. yang firman siapa Iya, ya iya. Kak? Loh kita juga kaget loh, ini anak kenapa ya nanya ya, kenapa gitu, karena dia merasa ada kecocokan tersendiri gitu. Ya memang itu pribadi yang memang kita kadang nggak bisa juga kita larang, kita tahan nggak bisa juga, tapi itu kalau nggak hati-hati dia akhirnya nanti akan mengarahnya ke situ tuh, Mengerucut ke arah idol mengerucutnya sana. ke arah idol itu tadi. Iya gitu. benar juga. Mengarahnya ke situ gitu. Dari suka tahap ini terus ke tahap berikutnya itu Iya. bisa, itu yang mengerucut ya. Itu yang rucut tuh. Iya, Karena itu kalau apa namanya, saya bersyukur juga sih, maksudnya di gereja ini ya Pak Handoyo kan juga selalu ngomong jangan, nggak apa-apa didoain hamba-hamba Tuhan lain itu nggak apa-apa gitu. Dan beliau juga selalu berkali-kali ngomong kan, kalau dulu waktu kita masih bisa altar call itu yang doain bisa rame-rame hamba Tuhan yang lain, waktu ketemu beliau pelan Pak saya tadi belum doain, beliau bilang enggak kan tadi udah didoain sama hamba Tuhan, ya udah cukup. Itu sih mengajarkan secara tidak langsung kepada jemaat juga bahwa itu jangan sampai nanti arahnya jadi salah gitu kan. Iya. Gitu. Mengidolkan hamba Tuhan lebih dari Tuhannya benar. Iya itu. Kalau sekedar say thank you, terima kasih sih Ya, nggak nggak apa-apa. masalah. Iya. Nah, kalau saya thank you-nya Nah, cuman iya. kepada hamba Tuhan yang nggak ke Tuhannya itu Nah, berarti iya. ya walaupun juga dia apa ngomongnya oh enggak saya tetap ke Tuhan kok, tapi maunya cuma sama pendeta itu doang. Iya. Udah fanatik kan berarti. Iya, Ya, udah ke arah idol juga. Gitu. Oke, kalau sekarang kita balik nih, kan tadi kan kita ngomongin idolnya nih. Misalnya kita diposisikan, kita ya nggak salah apa-apa sih ya. Maksudnya ini kita menjadi idol bagi seseorang.
misalnya kita nggak mau nih jadi idol, cuman orang itu mengidolakan kita sampai ya ekstrim, ekstrim Iya. gitu. Apa yang harus kita perbuat gitu? Nih kita sih bukan artis ya, cuman mungkin ada yang nonton jadiin idol. Iya. Kan bukan kemauan kita sebenarnya, tapi mereka gituin kita. Nah, kita harus gimana, Kak? Kan kayak tadi kan apa YouTuber, bisa jadi idol, misalkan aja Kak Ricci jadi YouTuber terus di idolkan sama orang lain tuh gimana yang harus kita perbuat kalau gitu. nggak lihat Kak Ricci pingsan gitu. Kalau dengar suara Kak Ricci nafsu makan. Bikin lapar loh. Obat anak kali kan. Kayak kurkuma aja. Itu gimana Kak? Ya jadi kalau menurut saya ya, kalau kita diidolakan seseorang, kalau memang kita tahu sampai orang itu sudah pada tahap ekstrim, ya kita harus kasih tahu. Ya kan, maksudnya kamu nih salah loh. Bukannya apa-apa, cuman ini nanti kamu memberhalakan saya nggak mau gitu. Itu sih kalau menurut saya, kalau memang itu bisa kita tahu orangnya, kita kasih tahu. Tapi kalau orang itu nggak pernah memperlihatkan mengidolakan kita, terus itu ada di dalam hatinya, di dalam pikirannya, kita juga repot juga kan. Cuman mungkin setiap kali ketemu kita merasa ini orang kenapa ya, kok kayaknya ada something gitu kan. Iya. Cuman kan nggak mungkin juga terus tiba-tiba kamu ngapain kalau ketemu saya gitu. Nggak enak juga kan. Jadi ya secret admirer. Iya. Jadi ya kita mesti bisa membawa diri juga ya, maksudnya memberi batasan-batasan juga dalam diri kita. Kalaupun memang, sedangkan di satu sisi tadi sudah jelas memang ada arahnya, orang kita bukan dijadikan idol tapi orang jadi role model aja, kalau kebablasan orangnya juga salah gitu kan. Ya jadi mau untuk membatasi orang itu tadi memang agak susah sih. Ya yang penting kita, kalau itu tadi, kalau memang tahu ya kita kasih tahu, kita luruskan. Tapi kalau memang kita nggak tahu ya bagaimana? Iya, aku pernah loh Kak Kris diikutin di satu event. Ini orang menurut teman-teman yang lain mengidolakan aku gitu loh. Cuma ya itu yang nggak mau ngobrol. Jadi kan kita nggak bisa kasih tahu dia gitu. Cuma tiap di event itu aku diikutin, dia yang ngumpet di belakang pilar, lihat-lihat gitu, senyum-senyum. Terus ntar aku jalan kemana diikutin, terus ngumpet lagi di mana, ngeliat gitu senyum-senyum gitu. Kok horor ya Kak? Oh iya, makanya. Buat dia mungkin asik gitu, buat kita serem gitu kan. Ya kayak gitu sih. Emang nggak bisa apa-apa kita. Iya, itu tadi memang. Ya cuman salah satu cara yang bisa kita lakukan ya waktu-waktu seperti ini kita ngadain podcast supaya adik-adik kita ngerti bagaimana kita memperlakukan orang-orang yang kita jadikan tepatnya role model lah buat kehidupan kita. Ya tentunya juga kita perlu jeli dalam memilih satu pribadi untuk dijadikan role model. Karena saya nggak mungkin mengatakan idola ya, karena udah jelas idola nggak ada arti positifnya gitu. Tapi untuk menjadikan seseorang sebagai role model buat kehidupan kita dalam arti sesuai dengan firman Tuhan, nggak ada salahnya sih sebetulnya. Gitu. Nah kalau balik lagi, kalau kita yang dijadikan seperti itu ya tadi yang Kak Yusuf sampaikan, kita memang harus memberi pengertian buat mereka. Tapi menurut saya yang kedua yang sangat penting juga, kita tetap harus jaga hidup kita juga sih. Karena sadar nggak sadar, ketika kita dijadikan dalam tanda kutip idola oleh seseorang, orang yang mengidolakan kita itu pasti akan mengikuti apa yang kita lakukan. Iya, pasti akan akan langsung ya. Pasti. Entah mungkin cara berpakaian kita atau cara kita berbicara, cara bersikap, itu pasti ada mereka menyerap itu, dan ada bagian-bagian tertentu yang mereka ikutin gitu. Nah kita sebagai orang yang dalam tanda kutip, karena kita nggak bisa nolak dong, nggak bisa ngelarang orang jangan idolain saya, nggak mungkin, nggak mungkin. Tapi yang bisa kita lakukan adalah supaya tetap menjadi impact yang baik buat mereka, memiliki dampak yang baik buat orang lain, kita tetap harus jaga itu sesuai dalam 1 Timotius 4 ayat 12 tadi. Itu sih sebetulnya. Dan itu pasti akan sulit sekali kalau kita nggak jaga hubungan sama Tuhan ya Kak. Iya betul. Karena kan manusia cenderung berbuat salah ya Kak. Iya. Mengecewakan orang dan sebagainya. Apalagi kalau kita tahu nih, misalnya kita jadi idola seseorang, Wah. banyak yang malah jadi sombong. Iya. Itu. Jadi karakter Itu yang yang negatifnya banyakan lebih keluar, banyakan yang negatifnya gitu kan. Iya.
Ya, jadi termasuk jaga hidup kita sendiri itu di situ. Gitu. Ya, begitu. Terus kalau ini pertanyaannya sih kayaknya sih udah sih, kalau yang tadi tuh misalnya kita punya apa namanya suka sama sesuatu tuh, itu Iya. kalau dijelek-jelekin marah berarti Itu sudah. Udah masuk gitu. udah Ke jadi kriteria itu, idola itu. Iya, itu bisa apa aja sih? Maksudnya nggak cuma orang, ya, klub bola itu klub bola, ya, Ya. berantem. sampai Iya, betul. Terus gadget juga. Ya, Kita yang ngomong, fanatik gadget yang tuh ya. fanatik gadget. saya Jadi Iya, jadi sebetulnya bagaimana kita bisa tahu kita itu sudah masuk dalam tahap mengidolakan seseorang atau tidak? Kita cek dari bagaimana kita memandang orang yang tanda kutip kita idolakan itu. Ya, dari segi seberapa banyak waktu yang kita luangkan buat dia, tenaga kita, bahkan mungkin uang kita ya beli apa Merchandise lah, beli Iya, ininya iya. lah. Wah, Benar. itu kita bisa ngukur dari situ sih sebetulnya. Apakah Oh, cuma sekedar suka atau sudah masuk ke tahap mengidolakan? Sebetulnya itu sih. iya. Kalau Alkitab kita hilang ya udah. Iya. kalau merchandise kita hilang Nangisnya. puncak-puncaknya kayak apa tuh? Kalau ngantri 2-10 hari kesel, marah-marah nggak dapat. Iya. Kalau ngantri ngantri yang yang kemarin. itu yang kemarin, Sejam juga sejam juga ditungguin. Tahu nggak Kak Kris? Tahu sih. Tahu kan? Tapi yang nunggu bukan dianya masalahnya. Iya. Yang nunggu aplikasi. Ya di aplikasi nggak dapat, udah habis, kesel juga. Iya, bisa juga. Jam 2 pagi ke itu langsung. Dibela-belain ya. Iya. Jam 2 pagi suruh bangun, suruh doa, marah. Itu kalau jam 2 pagi baru doa sih ketiduran rasanya. Itu bukan masalah ininya. Iya. Oke. Idolnya berarti sampai sini aja ya, Kak? Iya, sampai sini aja ya, Kak Kris. Iya, iya. Iya, terima Oke. kasih Kak. Kira-kira udah jelas belum? Kalau belum jelas gimana Kak Kris? Nanti kita akan ada sesi yang ngomongin tentang role model tadi. Lebih dalam lagi ya. Lebih dalam role model yang benar daripada idol ya. Iya, iya. Iya. Kita tunggu aja ya nanti ya sesinya ya. Ditunggu aja. Iya. Oke, sampai di sini dulu acara kopi pada hari ini. Iya. Ya. Terima kasih. Terima Kak kasih, Ardi. Terima Terima kasih. kasih. Kak Kak Ricci. Kak Kris. Iya. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.